Itu adalah lembaran yang berisi daftar mata kuliah yang di setiap semesternya kalian ambil. Misalnya dalam misalnya ya, semester 1 kalian ngambil 24 SKS. Nanti bakalan tercantum mata kuliah tersebut. Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel YouTube aku, jadi channel ini tuh berisi tentang edukasi, ada info seputar SBMPTN, tips belajar, dan ada juga tentang perkuliahan. So yang penasaran, bisa teman-teman langsung cek video-videonya ya. Ya, sebelum memasuki videonya, aku meminta support dari teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video update terbaru dari aku selanjutnya. Nah, di video kali ini tuh aku akan bahas tentang istilah yang ada di kampus. Mungkin bagi teman-teman nih yang masih menjadi mahasiswa baru itu belum tahu banyak tentang istilah-istilah ini. Dan di sini akan aku jelasin supaya teman-teman tahu istilah-istilah tersebut. Jadi nanti akan aku buat dua part, yaitu setengah-setengah ya, biar nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa tahu satu persatu dengan jelas dan biar nggak kepanjangan banget videonya. Ini tuh istilah-istilah ini tuh sebenarnya umum dan source-nya tuh aku ambil dari internet dan bahkan aku sendiri sebagai mahasiswa karena aku tahu tentang istilah ini, makanya aku sekalian sharing juga ke teman-teman semua. Yang pertama adalah KTM, singkatan dari Kartu Tanda Mahasiswa. Nah, kalau misalnya teman-teman menjadi mahasiswa itu pasti akan mendapatkan yang namanya KTM ini. KTM itu lebih dikenal juga sebenarnya kayak identitas diri dari mahasiswa. Umumnya tuh dibuatnya secara elektronik ya. Kalau punya aku sendiri itu seperti ini KTM-nya. Nah, ini aku dibaginya waktu semester pertama dan guna dari KTM ini sendiri tuh banyak. Kalau misalnya mau ke perpus pinjem buku itu biasanya gunain KTM. Terus ada juga untuk keperluan akademik itu juga teman-teman harus menggunakan KTM ini untuk berbagai persyaratan. Kayak ngikutin KKN itu juga biasanya menyertakan identitas yaitu KTM. Yang kedua adalah KRS, singkatan dari Kartu Rencana Studi. Kartu Rencana Studi ini tuh adalah lembaran yang berisi daftar mata kuliah yang di setiap semesternya kalian ambil. Misalnya ya, semester 1 kalian ngambil 24 SKS, nanti bakalan tercantum mata kuliah tersebut di KRS. Kalau di aku sendiri itu bentuk KRS-nya itu seperti ini. Nah, jadi KRS di sini tuh terdiri dari ada nama, NPM, terus program studi, dan mata kuliah yang diambil selama satu semester tersebut. Kalau ini aku adanya di semester 6. Waktu itu aku ngeprint KRS ini untuk keperluan KKN waktu itu. Jadi sangat berguna banget. Jadi kalau misalnya ada keperluan, teman-teman bisa langsung ngeprint. Itu kan umumnya itu online. Yang ketiga, matkul. Biasanya teman-teman tuh kalau lagi di kampus suka nanyain, hari ini kamu matkulnya apa aja? Nah, matkul itu sendiri artinya adalah singkatan ya dari mata kuliah. Kalau di waktu di SMA dulu disebutnya mapel, mata pelajaran. Kalau di kampus, di perkuliahan, matkul. Yang keempat adalah SKS, Satuan Kredit Semester. Jangan sampai salah ya, teman-teman kadang suka bilang itu sistem kebut semalam. Tapi kalau misalnya jauh kayak gitu, nanti takutnya diketawain loh. Karena kan kalau di kampus itu adalah artinya Satuan Kredit Semester. SKS itu merupakan satuan bobot studi pada suatu mata kuliah. Umumnya kalau di semester 1 itu biasanya ada yang udah ngambil 24 SKS. Semakin banyak kalau itu di setiap semester kita 24 SKS terus, itu semakin cepat kita wisudanya. Jadi kalau bisa itu teman-teman harus mengambil 24 SKS, tapi tergantung dengan program studi kalian masing-masing. Jadi perlu diketahui dulu bahwa jumlah SKS di setiap mata kuliah tuh berbeda-beda. Ada yang 4, ada yang 3, dan ada yang 2. Kalau misalnya 4 itu lumayan semakin sulit juga untuk kita menempuhnya, karena semakin besarnya SKS semakin sulit juga di kuliahan gitu. Jadi semakin terus semangat lah ya kalau di kuliah nanti. Oke, yang kelima ini sebenarnya orang-orang atau teman-teman yang mahasiswa itu males banget kalau ditanya tentang ini. Oke, yaitu adalah
IP, Indeks Prestasi. Indeks Prestasi atau IP merupakan nilai rata-rata mahasiswa dalam satu semester. Ini tuh beragam ya, ada kalau misalnya yang bagusnya itu di atas 3,5. Jadi bobotnya itu yang tertinggi adalah 4. Terus kalau misalnya itu ada beberapa juga yang dapat ada yang dapat 3, terus ada yang 2, juga, tapi jangan sampai ya, kita berdoa semoga di saat perkuliahan nanti itu kita bisa mendapatkan indeks prestasi yang bagus. Terus IP ini juga tuh sangat mempengaruhi kalian untuk mengambil mata kuliah di semester selanjutnya. Kalau misalnya IP kalian kecil, maksudnya jangan sampai lah ya, misalnya 2 gitu. Kalian itu akan susah untuk mendapatkan SKS 24 aja tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya dapat 3,5 IP-nya itu bisa ngambil 24 SKS. Jadi ayo mari berusaha supaya dapat IP yang besar. Selanjutnya yang keenam adalah IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Ini tuh gabungan dari beberapa IP di setiap semesternya. Misalkan di semester 1 itu IP-nya 3,5, terus di semester 2 3,75. Nanti tuh bakalan digabungin. Kalau di kampus aku sendiri tuh otomatis, jadi ada suatu apa sih aplikasi kayak online-nya gitu. Jadi udah tahu sendiri, oh IPK kita segini, segini gitu. Yang ketujuh adalah SP, singkatan dari semester pendek. Jadi kenapa dibilangnya semester pendek? Ini tuh kan umumnya kalau di perkuliahan kita tuh 16 kali pertemuan. Nah, kalau di SP ini tuh bisa lebih cepat gitu. Kalau di kuliahan kita bisa kuliahnya sampai 4 bulanan. Ini bisa kuliahnya tuh sampai cuman sebulan aja gitu. Umumnya ya, tapi ini disesuaikan dengan program studi ataupun kampus masing-masing. Biasanya mahasiswa yang mengikuti SP itu karena mengulang suatu mata kuliah tertentu ataupun ingin mempercepat perkuliahannya. Itu disesuaikan juga dengan kebijakan kampus masing-masing ya. Jangan disamakan. Itu gambarannya seperti itu kalau SP. Yang kedelapan adalah UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Ini pernah aku singgung juga pada video aku sebelumnya. Teman-teman bisa cek di sini. UKM itu sebenarnya untuk wadah mahasiswa mengembangkan minat bakatnya serta pengembangan diri. Misalnya teman-teman tuh suka di seni tari, itu bisa masuk di UKM seni tari. Terus kalau misalnya suka berorganisasi ataupun itu bisa masuk ke BEM ataupun hima yang ada di kampus. Nanti bahkan aku jelasin itu. Terus kalau misalnya juga ada yang ikut UKM pramuka, futsal, terus bulu tangkis, basket, dan lain-lain. Itu banyak banget, kalian bisa pilih sesuai dengan yang ada di kampus kalian masing-masing.